Salam saudara, apa kabarnya saudara hari ini? Saya berharap saudara tetap sehat di dalam Tuhan. Yang penting kita semangat untuk mengikuti ibadah online hari ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, Anda dapat mendownload aplikasi GKJ Family melalui Play Store, atau saudara dapat klik link di bawah ini. Selain itu, jangan lupa untuk follow Instagram gereja, yaitu @newgkj. Dan gereja secara operasional harus tetap berjalan, meskipun dalam kondisi seperti ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer melalui rekening BCA berikut ini. Atau dapat melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan kode QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, Anda dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ini, atau dapat dimasukkan secara langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara semuanya. Selamat melanjutkan ibadah online Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersuka cita sebab Dia Raja yang besar. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mementingkan Dia, Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Siapa? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Yang percaya Dia Raja, serukan haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Siapa? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Haleluya. Yesus Tuhan, Raja yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama serukan. Sebesar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yang yakin dia Raja segala raja, serukan haleluya. Haleluya. Gak kedengeran, sekali lagi lebih dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan-Mu, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bangga punya Engkau, Raja di atas segala raja Tuhan. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang memberkati setiap hati kami, Kau memberkati kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh mengerti akan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat akal budi daripada-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau memberkati Bapak Gembala Tuhan. Biarlah hikmat akal budi Kau berikan. Setiap apa yang disampaikannya, semuanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Segala bentuk kuasa jahat yang hendak mengganggu, saat ini kami bersatu hati memanggil Allah yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak usir, patahkan, hancurkan. Dan biarlah Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kami, memberkati setiap kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, kami juga boleh belajar untuk melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, haleluya. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Kalau saudara ada dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Allah selalu beserta saudara, mari kasih kedua jempol saudara di depan layar HP, televisi atau laptop dan katakan haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum saya mulai, gereja hari Jumat kemarin baru saja membagi untuk yang keempat kalinya dalam kurun waktu 2 bulan bantuan sosial kali ini kepada 40 keluarga yang membutuhkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada PT Catalino Shipping yang sudah memberkati jemaat-jemaat Tuhan di Gereja Kristus Jawaban. Haleluya. Saudara sekalian, kali ini saya akan bicara transformasi bagian yang keempat. Pada bagian yang pertama, kalau saudara masih mengingat, ubah pikiran saudara di tengah masalah. Transformasi yang kedua, ubah ucapan saudara saat menghadapi masalah. Yang ketiga, ubah pikiran duniawi menjadi surgawi. Dan untuk transformasi yang keempat ini adalah ubah tempat biasa menjadi Betel. Mari kita katakan bersama dengan suara yang keras. 2, 3. Ubah tempat biasa menjadi Betel. Dan ini saya ambil dari kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Sebulan yang lalu di ibadah sekolah minggu, anak saya menyampaikan firman Tuhan dan diambil dari perikop ini. Dan itu memberikan saya inspirasi untuk menjelaskan lebih dalam kepada saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan itu menempatkan saudara di lingkungan di mana saudara tinggal untuk menjadi perwakilannya. Di dunia ini setiap negara itu punya perwakilan, misalnya Indonesia. Dia punya perwakilan di Singapura, Malaysia, Australia, Kanada, Amerika, Belanda, Eropa, Korea, Jepang dan lain sebagainya, yang dinamakan sebagai duta besar. Saudara ini adalah duta besarnya kerajaan surga. Katakan haleluya. Saudara ini adalah perwakilan Allah, perwakilan kerajaan surga. Di mana? Di tempat saudara berada, di lingkungan saudara. Saudara lihat gambar itu yang sebelah kiri. Ya, saudara harus menjadi perwakilan dari kerajaan Allah.
Dan karena itu saudara juga harus mendirikan markas kerajaan Allah di tempat di mana saudara berada. Haleluya. Saudara, sebelum saya bicara lebih lanjut, sebelum saudara menganggap diri saudara, saya ini ambasador, ya, duta besar, perwakilan kerajaan surga. Saya akan memberikan satu contoh yang kecil saja di mana saudara ini bisa sebetulnya berpartisipasi sebagai perwakilan kerajaan surga. Setiap selesai tayangan ibadah online, saya selalu berkata, firman Tuhan ini jangan saudara simpan untuk diri saudara sendiri. Bagikan kepada keluarga, kepada rekan-rekan saudara, supaya dengan demikian mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa, sesaat sebelum Yesus naik ke surga, di dalam Injil Matius 28, dia memberikan perintah terakhir, amanat agung. Apa itu? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka muridku. Saudara, itu perintah yang utama. Sesaat sebelum Yesus naik ke surga, jadikanlah mereka muridku. Bagaimana bisa menjadikan orang-orang itu murid? Seorang murid itu bisa dikatakan dia adalah seorang murid kalau dia diajar, dididik. Nah, murid Kristus dididik, diajar lewat firman Tuhan. Saudara sekarang sudah tidak perlu lagi khotbah atau mengajar kepada orang dan lain sebagainya. Tetapi sekarang dalam masa seperti saat ini, saudara dengan membagikan link khotbah ini, itu sama dengan orang-orang itu lalu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran firman Tuhan, dan itu akan Tuhan akan bekerja lewat cara-cara yang luar biasa. Bisa saja di saat mereka mendengarkan tayangan khotbah itu, Roh Tuhan berbicara menjamah hati mereka. Tetapi bagaimana mereka bisa mendengar kalau saudara tidak membagikan? Saya minggu ini memberikan perintah kepada seluruh LCC yang dibagikan ke seluruh jemaat, supaya mereka mengganti status WA mereka dengan link khotbah ini. Saya masih perhatikan banyak yang masih belum melakukan itu. Bagaimana saudara bisa mau mengemban tugas yang lebih besar? Kalau untuk urusan yang kecil ini saja, saudara baca, saudara tahu, tapi saudara masuk kiri keluar kanan, gak direspon sama sekali. Ayo saudara, ya, mulai saat ini, mulai minggu ini, ayo ganti status WA saudara setiap Sabtu atau Minggu, supaya orang-orang kenalan saudara, rekan teman saudara boleh mendengarkan berita firman Tuhan. Itu secara tidak langsung saudara menjadi perwakilan Allah. Dan perwakilan itu adalah orang yang bisa dipercaya, puji nama Tuhan. Saudara yang yakin kerajaannya akan berdiri di bumi, yang yakin kerajaan Allah akan berdiri di bumi, mulailah berpartisipasi dari sekarang, ya. Matius 6 ayat 10 mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau saudara yakin kerajaan Allah akan berdiri di tempat, di lingkungan di mana saudara tinggal, ayo mulai berpartisipasi dari sekarang. Mulai dari hal-hal yang kecil. Jangan langsung mikir, di tempatku nanti akan berdiri tempat kersel dan lain sebagainya. Lo mulai dulu dari yang kecil. Dan kalau sudah tidak melangkah satu, sudah tidak akan bisa melangkah dua, tidak akan melangkah yang lebih besar. Puji nama Tuhan, haleluya. Bagian yang pertama adalah bagaimana mengubah tempat biasa menjadi rumah Allah atau Bethel. Yang pertama adalah saudara harus mulai diawali dari penyataan Tuhan. Bukan pernyataan tapi penyataan Tuhan. Dimulai dari penyataan Tuhan. Ayo kita baca bersama dari ayat Mas itu ya, Kejadian 28, tapi saya baca secara acak. Ayat 11, 16 dan 17. Buka suara saudara. 2, 3. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala.
lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Amin. Ayat yang ke-11. Ia sampai di suatu tempat. Ini kisah di mana Yakub lari dari rumah karena dia menipu soal hak kesulungan. Dia ketakutan karena kakaknya Esau berkata, nanti kalau ayahku sudah meninggal, Ishak gitu ya, akan ku bunuh yang mengambil hak kesulunganku. Yakub takut akan ancaman itu. Dia lari dari rumahnya pergi ke rumahnya Laban, omnya dia. Dan di situ dikatakan ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Ia mengambil sebuah batu ya dan lain sebagainya. Suatu tempat. Coba saudara lihat slide sebelumnya. Ia sampai di suatu tempat. Saya tuliskan, suatu tempat, tempat yang biasa saja, itu akan bisa berubah menjadi luar biasa kalau Allah hadir di tempat itu. Saya ulangi, suatu tempat, tempat yang biasa, itu akan berubah menjadi luar biasa jika Allah hadir di tempat itu. Haleluya. Saya ingat satu peristiwa yang saya alami dalam hidup saya. Waktu saya kuliah di Surabaya semester 2, saya dan beberapa teman, karena sudah semester 2 ya, sudah punya kelompok-kelompok teman, kami mengontrak sebuah rumah. Ada 4 orang kami kontrak di sebuah rumah. Saya tinggal di tempat itu dan teman-teman saya itu tidak ada masalah, tenang-tenang ya. Lewat beberapa bulan, 3-4 bulan, tetangga yang sebelah itu tanya sama saya, Pak, Pak, Dek, adik ini punya jimat ya? Jimat? Saya bingung. Atau adik ini punya kuasa apa ya? Lalu saya tanya balik, kenapa Pak? Lalu dia cerita gini loh, Dek, rumah ini tidak ada orang yang ngontrak, bertahan lebih dari 2 bulan. Loh, kenapa kok begitu? Iya, yang ngontrak itu misalnya mereka kontrak 2 tahun ya, kan minimal 2 tahun kontrakan. Baru 1 bulan atau 2 bulan sudah pergi. Yang lain juga demikian, yang lain sudah pergi. Kenapa Pak? Saya tanya. Saya cerita ya, apa adanya. Ya cerita aja Pak. Rasanya tempat ini dulu tempat yang angker. Dengar-dengarnya waktu zamannya PKI ada banyak orang yang dibunuh di sini. Bayi-bayi disembelih, orang-orang dipotong kepalanya. Terus yang kedua Pak, di rumah ini ada juga yang ngontrak itu bilang sama kami, dia sering diganggu dengan ada ular yang besar. Tidak disebut ular naga, tapi ular yang besar sekali di dalam rumah Pak. Loh, adik gak pernah dengar ya? Suara orang nangis, menjerit ketakutan, atau ada ular yang lewat. Saya jadi berpikir dan saya kasih tahu bapak itu, Pak, saya dan teman-teman selama ini baik-baik saja, nggak ada masalah. Lah makanya itu saya tanya kepada adik, adik ini punya jimat apa? Atau punya pegangan apa yang kuat? Kok nggak diganggu? Itu kesempatan bagi saya, meskipun saya baru semester 2, untuk menunjukkan bahwa saya ini adalah perwakilan Allah. Tempat di mana saya tinggal kontrak, karena saya perwakilan Allah, berdiri markas Allah, akan berubah menjadi tempat yang luar biasa, karena Allah ada di dalam tempat tinggal saya. Lalu saya berkata kepada dia, tidak ada apa-apa Pak. Cuma lalu saya bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, saya tinggal di Jalan Tukat Gangga. Di sebelah saya itu rumah yang dikontrakan.
Satu kali ada orang yang mengontrak, ya, tidak lama dia lalu tidak melanjutkan kontraknya, dalam waktu setengah tahunnya terus pindah. Saya tidak menganggap, belum memperhatikan menganggap itu sebagai hal yang serius. Kemudian ada datang lagi pengontrak dari Surabaya. Saya kenal karena dia berkenalan dengan kami. Ya, dia bilang mau kontrak 2 bulan, 2 tahun, lalu direnovasi rumahnya. Dia baru tinggal di sana 1 bulan, 2 bulan, bulan yang kedua. Ternyata dia tinggalkan tempat kontrakan di sebelah rumah saya itu. Lalu saya cari tahu, ada warung di sebelah rumah saya, ya. Warung, lalu saya tanya, karena kita sudah baik, kenapa kok pindah, Bu? Dia, Pak, gak tahan karena sering diganggu, sering dilihat hal-hal yang mengerikan. Jadi mereka tinggalkan begitu saja. Baru 2 bulan loh, Pak, padahal kontraknya 2 tahun. Loh, itu sebelah rumah saya persis loh, saudara. Tidak lama lalu rumah itu direnovasi lagi. Ada tukang-tukang yang bekerja, saya tahu ya, karena mereka kalau malam tuh suka nyanyi-nyanyi, main gitar. Ada mungkin sekitar 10-12 orang. Renovasi rumah sebelah. Satu kali waktu pagi hari saya lihat, loh kok tumben sepi. Lu saya heran, saya lihat, lu kok pintu gerbangnya terbuka, pintunya terbuka semua. Ternyata saya dapat informasi juga dari warung itu, karena mereka tukang kan mungkin suka beli di warung ya. Wih Pak, gangguannya luar biasa. Dan gangguannya itu enggak main-main. Masa listriknya bisa mati itu separuh rumahnya itu 2 lantai. Yang sebelah kiri nyala, yang sebelah kanan mati listriknya. Lalu ada lagi orang yang, maaf ya tukang, lagi buang air besar, itu ada yang korek-korek pantatnya. Apa enggak takut mereka, Pak? Mereka langsung lari, ditinggalkan begitu saja. Saudara, itu di sebelah rumah saya. Lalu saya ditanya, loh Pak John, enggak pernah ada gangguan dan lain sebagainya. Saya bilang saya tidur selalu enak kok, selalu pules, enggak ada gangguan apa-apa. Tidak ada masalah sebelah rumah saudara. Itu ada kuasa kegelapan dan sebagainya. Tetapi di rumah saudara itu, di sekeliling rumah itu ada penyertaan malaikat Tuhan. Ada kuasa darah anak domba Allah yang menjaga dan melindungi saudara. Itu kalau hadirat Allah itu hadir di tempat saudara. Makanya biasakan rumah saudara itu dipakai kegiatan carsel, ya, dipakai kegiatan-kegiatan ibadah setengah minggu dan lain sebagainya. Ada pujian, ada pembacaan Alkitab, ada penyembahan. Itu membuat hadirat Allah hadir. Dan kalau hadirat Allah hadir, yang lain itu bablas. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, letakkan kepala saudara di atas batu. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-11 saya tuliskan di bawah. Itu ayat firman Tuhan. Yesus adalah batu. Letakkan kepala saudara ini di atas Kristus. Supaya saudara bisa menerima penyataan daripada Tuhan. Letakkan kepala saudara, karena kepala ini kan mikir ya, mikir apa semua dikontrol dari kepala. Letakkan pemikiran saudara, apapun yang saudara pikirkan, inginkan ya, taruh di atas Kristus, serahkan di atas Kristus. Dengan demikian saudara akan mendapatkan penyataan daripada Tuhan. Itu yang luar biasa dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah batu yang teguh. Haleluya. Dan saat saudara berjumpa dengan Tuhan, penyataan Tuhan berarti saudara berjumpa dengan Tuhan. Saya tulis dan tanda petik. Maka saudara akan mulai memberi pengaruh. Ingat cerita saya yang pertama itu, waktu saya kontrak rumah di Surabaya. Lalu orang-orang mulai tanya, bukan hanya satu tetangga. Tetangga kiri tanya, tetangga kanan tanya, tetangga depan tanya. Karena berita itu cepat meluas. Loh, orang ini kontrak di rumah ini kok setengah tahun betah, gak ada masalah. Loh, kok sudah lama tenang-tenang saja? Mereka akan tanya, dan itu kesempatan bagi saudara untuk mengenalkan Tuhan Yesus Kristus, berita Injil kepada mereka.
Saudara akan memberikan pengaruh kalau saudara berjumpa dengan Tuhan. Dan saya tulis di sana, kalau dalam diri saudara ada aliran kuasa Roh Kudus, kemanapun saudara pergi pasti memberi pengaruh positif. Saudara, saya kali lalu khotbah mengatakan, roh yang ada padamu itu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Roh yang ada dalam diri saudara lebih besar dibanding dengan roh-roh yang ada di dunia. Roh apa itu? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri saudara, kemanapun saudara pergi, yang saudara beri ini adalah pengaruh positif. Saya tulis dengan huruf yang lebih besar. Saudara kerja, ya. Kalau saudara ada di situ, waduh, teman-teman tuh rasa senang. Dan kalau saudara misalnya nggak masuk karena sakit atau karena apa, mereka akan membicarakan saudara di belakang seperti begini. Wah, kok nggak datang ya si A itu? Sayang sekali kalau dia nggak datang, nggak rame, nggak ceria rasanya. Atau begini mereka ngomongnya. Wah, dia nggak masuk hari ini, bagus dah. Lebih baik nggak usah masuk untuk selama-lamanya. Iya. Di tempat saudara sekolah, kuliah, dimanapun saudara berusaha berdagang dan sebagainya, saudara memberikan pengaruh yang positif. Saudara misalnya menjadi salesman, kalau saudara pergi ke toko itu atau ke kantor itu, ya yang bosnya itu akan merasa, wah ini kok rasanya baik orangnya. Itu pengaruh yang positif. Enggak melihat saudara, muka saudara menyebalkan orang ini. Ya, kalau ada aliran kuasa Roh Kudus, kemanapun saudara pergi pasti memberi pengaruh positif. Dan pengaruh positif itu dimulai dari lingkungan tempat di mana saudara tinggal, di mana saudara harus menjadi markasnya Allah, perwakilannya Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada bagian yang kedua, tugas saudara adalah mengelola tanah dan mengembangkan keturunan. Mari baca bersama dengan saya. Saudara ganti dengan kata saya. 2, 3. Tugas saya mengelola tanah dan mengembangkan keturunan. Dari Kejadian 28 ayat 13, saya bacakan buat saudara. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Amin. Akulah Allah Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak. Tidak dikatakan juga Allah Yakub, karena ini kan Yakub ini masih dia sedang berbicara kepada Yakub, Allah Bapa ini. Akulah Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak. Tanah di tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Mengelola tanah, artinya mengelola tanah ini saudara bekerja dengan baik. Kalau saudara perhatikan gambar yang saya taruh di slide itu, ini bukan tanah yang awalnya, ini bukan tanah yang bagus, yang baik, yang subur, yang enak. Lihat, itu tanah penuh dengan batu. Saudara bekerja jangan langsung berpikir aku mau kerja di tempat yang enak. Demikian juga kalau saudara membuka usaha, langsung pikirkan ini akan laris, akan rame dan lain sebagainya. Tanah di tempat saudara bekerja ini, ya, sebelumnya ini bukan tanah yang baik. Saudara mesti mengelola. Di sini saudara mesti punya ketekunan. Bekerja, jangan misalnya kayak orang jualan ya. Saya contoh, jual sate misalnya. Jualan 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, belum rame sudah mikir kok sepi ya saya ini ya. Mau ganti ah. Nanti bulan ketiga dia ganti jualan soto. Nah, orang yang tahu sudah mulai ada langganan, tahu di tempat situ tuh jual sate, lumayan enak. Bulan ketiga dia ke sana cari, loh kok sudah ganti jadi soto, satenya jadi soto. Sama-sama 4 huruf, sate ini cuma soto. Ya oke lah soto. Nanti lewat 3 bulan ganti lagi, jual apa? Ya bekerja juga demikian.
Jangan saudara pindah dari satu tempat kerja, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Dalam 1 tahun bisa pindah kerja 5 kali. Saudara mesti tekun, giat. Dan kalau saudara punya ketekunan, ada penyertaan dari Tuhan, apapun yang saudara lakukan akan berhasil. Tidak bisa orang serta-merta ujuk-ujuk istilahnya. Tiba-tiba langsung jadi manajer, tiba-tiba langsung jadi direktur. Baru kerja 2 tahun minta jadi direktur. Ya kalau kamu buka usaha sendiri ya kamu direkturnya kan begitu. Tapi kalau kerja sama orang kan tidak bisa. Banyak orang yang memulai dari yang bawah, naik sampai dia menjadi pengusaha yang sukses. Dalam sekolah, dalam apapun semuanya, saudara harus bekerja, melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian bicara soal keturunan. Keturunan yang dimasukkan di sini bukan banyak anak, banyak rezeki. Itu slogan yang sudah kuno. Sekarang kalau saudara banyak anak, dalam situasi kayak virus corona seperti ini, berapa kilo beras yang saudara harus habiskan dalam waktu 1 bulan? Ya. Tetapi ini bicara khususnya keturunan rohani. Dan saya tuliskan di sana, keturunan rohani yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita baca dulu Kejadian 28 ayat 14 ya. Katamu itu diganti dengan saya. Oke, mari baca bersama dengan saya. 2, 3. Dan oleh saya serta keturunan saya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ulangi sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dan oleh saya serta keturunan saya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Saya bersyukur dalam perjalanan saya sebagai hamba Tuhan. Saya juga melahirkan pendeta-pendeta. Ada beberapa pendeta yang sudah saya hasilkan. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Dan puji nama Tuhan, mereka di tempat mereka ada, ya ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Malang, ada di mana saya tidak tahu. Mereka bisa memberkati orang lain. Nah itu yang dimasukkan dengan semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara juga harus berusaha supaya saudara menghasilkan keturunan rohani. Apa itu keturunan rohani? Saudara harus membawa jiwa buat Tuhan. Yang pertama tadi, tempat di mana saudara tinggal, kalau Allah hadir, itu akan berubah menjadi tempat yang luar biasa. Jadikan tempat di mana saudara tinggal itu markasnya Allah. Yang kedua, saudara harus berbuah, menghasilkan buah jiwa. Itulah keturunan rohani yang bisa memberkati banyak orang. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga adalah tahu kewajiban. Mari katakan bersama, 2, 3. Tahu kewajiban. Mari baca bersama dengan saya dari Kejadian 28 ayat 22. Siap? 2, 3. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Coba saudara perhatikan, saya tulis dengan huruf yang menarik mata ya. Akan selalu kupersembahkan kepadamu 1/10. Saudara, ini adalah bicara soal kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Perhatikan lebih dulu. Kristus itu adalah batu alas, dasar untuk mendirikan rumah Allah. Saudara jangan artikan rumah Allah ini gereja, ya, bukan. Rumah Allah itu bukan selalu konotasinya gereja. Memang gereja rumah Allah, tetapi tempat di mana saudara tinggal, saudara harus jadikan itu juga sebagai markas yang saya katakan di depan, atau dengan kata lain, jadikan di tempat saudara tinggal itu adalah rumah Allah.
Entah saudara ini kos atau kontrak atau punya rumah sendiri, ya. Jadikan tempat di mana saudara tinggal ini adalah rumah Allah, di mana Allah itu boleh hadir senantiasa di tempat saudara tinggal. Dan itu akan bisa menjadi rumah Allah kalau Kristus ini adalah dasarnya, alasnya. Puji nama Tuhan. Kemudian saudara, sebelum ini kita ke slide yang sini, yang pertama. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kita ke slide yang berikut. Saya tulis di sana, perhatikan. Korban persepuluhan itu tanda partisipasi iman untuk mendirikan kerajaan Allah di muka bumi. Saya tulis di sana, ini bukan hukum Taurat. Saudara jangan mengatakan, loh Pak, bicara soal persepuluhan ini kan hukum Taurat. Kita kan hidup di dalam era zaman anugerah hukum perjanjian baru. Ini bukan hukum Taurat. Di perjanjian baru juga ada beberapa ayat yang menuliskan saudara harus mengembalikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Saya bicara begini jangan saudara berpikiran, sekarang ini kan saatnya sulit dapat uang Pak, masih disinggung soal persepuluhan. Loh, saya mau tanya, apa saudara mau tetap tinggal di dalam masa corona ini selama berbulan-bulan, bertahun-tahun? Kan tidak. Kita akan berdoa supaya pandemi corona ini cepat berlalu. Paling tidak bulan Juli kita sudah mulai membiasakan lagi hidup seperti normal. Jadi korbannya bukan hanya untuk kali ini, tapi yang ke depan. Dan saudara perhatikan, Allah itu, coba lihat yang slide yang tahu kewajiban ini ya. Memberikan kepercayaan kepada saudara ini 90% untuk saudara kelola. 10% ini harus saudara kembalikan. Jadi kalau kita memberi persepuluhan sebetulnya bukan memberi istilahnya, tetapi mengembalikan 1/10. Ini adalah, saya tulis di sini, coba lihat slide ini, tanda iman saudara. Imannya dimulai dari hal yang kecil, ya. 1/10 ini cuma 1/10 dari yang saudara dipercayakan oleh Allah. Misalnya, saudara dipercayai 1 juta, maka ini untuk mengetes saudara. Kalau saudara adalah orang yang taat kepada Tuhan, kepada perintah firman Tuhan, 10% atau 100.000 saudara kembalikan, bawa ke rumah Tuhan. Allah mempercayai saudara dengan 900.000 untuk saudara kelola. Kalau yang 10% ini masih saudara curi juga, saudara, istilah saya, kangkangi. Dalam firman Tuhan dikatakan, saudara dikategorikan sebagai pencuri atau perampok. Pencuri siapa? Siapa yang saudara curi? Siapa yang saudara rampok? Allah. Saya ulangi, siapa yang saudara curi? Siapa yang saudara rampok? Allah. Kalau saudara mencuri atau merampok dari Allah, cocok enggak kalau saudara berdoa, Tuhan berkati hidupku, Tuhan lindungi, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan penyakitku, Tuhan tolong masalahku? Cocok enggak? Saudara mencuri, merampok uangnya Allah, tetapi saudara minta tolong setiap hari, setiap saat kepada Allah. Cocok enggak? Saya bukannya mau minta uang saudara, tetapi siapapun yang mendengar berita firman Tuhan ini, kembalikan apa yang menjadi milik Allah di tempat saudara berada. Karena tayangan ini bukan hanya ditonton di Denpasar atau di Bali, tapi di seluruh pelosok Indonesia, bahkan ada di luar negeri juga mendengarkan tayangan khotbah ini. Bawa ke rumah Allah, kembalikan di tempat saudara beribadah di sana. Itu tanda iman, tanda ketaatan saudara. Dan nanti percaya dengan ucapan saya, karena ini berdasarkan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati hidup saudara. Saudara tidak terus hidup dalam kondisi yang sama.
Saudara akan dibawa dari satu tempat lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Saudara akan dijauhkan dari segala mara bahaya, belalang pelahap dan lain sebagainya. Ya, puji nama Tuhan. Matius 6:20 dikatakan di sana, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi saudara tidak sadar, sebenarnya uang persepuluhan yang saudara bawa ke rumah Allah itu dicatat oleh Tuhan. Itu dijadikan tabungan saudara di mana? Di kerajaan surga. Itu harta yang saudara kumpulkan di sana tidak akan hilang. Ya, lupa nanti di sana berarti saya punya tabungan, punya bank kerajaan surga. Sudahlah saudara, jangan banyak omong, jangan banyak mikir yang itu. Orang kamu ngasih aja belum sudah banyak berandai-andai, berpikiran, berasumsi dan lain sebagainya. Ini cuma tanda ketaatan iman saudara. Kalau saudara mendengarkan berita ini dan saudara punya paham atau doktrin yang lain, terserah. Saya hanya mengajarkan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan saya punya banyak kesaksian. Jemaat-jemaat saya, mereka ada orang yang setia, ya, ada orang yang setia memberikan persepuluhan. Dan saya melihat dengan mata saya. Yang dulunya kos, ya, lalu kontrak, sekarang bisa punya rumah, bisa punya mobil, usahanya diberkati Tuhan. Itu bukan 1, 2, ini banyak. Dan kenapa saya mengajarkan ini kepada saudara? Karena saya juga melakukan. Dulu waktu saya bekerja, waktu saya masih kuliah, saya juga jual kerupuk rambak, ya, untuk nambah uang kuliah. Lalu jual jambu, ada jual ikan juga, ya. Saya nggak pernah lupa kasih persepuluhan untuk Tuhan. Sampai saat ini saya sudah menjadi hamba Tuhan. Saya juga tetap mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan hidup saya selalu diberkati oleh Tuhan. Apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar, Tuhan menyediakan. Kalau saudara yakin katakan haleluya, haleluya. Ini tergantung respon saudara. Makanya di slide ini, tahu kewajiban, saya tulis respon required. Dibutuhkan respon. Kalau saudara dengar tapi saudara tidak melakukan, ya sudah. Jangan saudara omong tempat di mana saya tinggal ini menjadi markasnya Allah. Lupakan sudah. Dari hal yang paling kecil saja saudara tidak merespon, apalagi hal yang lebih besar. Jadi perhatikan di sana, persepuluhan ini adalah tanda partisipasi iman untuk mendirikan kerajaan Allah di muka bumi. Kerajaan Allah di mana? Di tempat saudara tinggal. Haleluya. Jadi saudara, dalam seri transformasi yang terakhir ini, saudara harus mengubah tempat di mana saudara tinggal menjadi rumahnya Allah. Bethel. Kalau itu rumahnya Allah, namanya rumah Allah. Siapa penguasanya? Allah. Kalau Allah hadir di setiap tempat yang saudara tinggali, saya boleh jamin kehidupanmu akan terjamin. Misalnya saya kasih contoh, ya. Bapak Jokowi, Presiden Jokowi itu berkenan tinggal di rumah saudara, katakanlah 1 bulan saja. Apa yang akan terjadi? Boleh dikatakan jalan di sekitar rumah saudara akan diaspal dengan baik. Betul ya? Akan ada pos satpam, pos penjagaan. Makanan tidak mungkin kekurangan. Ya. Daya listrik ditambah. Dipasang air conditioning. Televisi kasih yang besar, yang lebar. Sofa tempat tidur diganti dengan yang bagus. Itu kan ada Presiden Jokowi 1 bulan saja tinggal di tempat saudara. Kalau Allah yang tinggal di tempat saudara, itu luar biasa. Penjagaan, perlindungan, semua yang Allah berikan itu jauh di atas yang Presiden Jokowi bisa berikan kepada saudara. Dan perlindungan Allah, kalau Allah yang melindungi saudara, siapa yang menjadi lawan saudara? Tidak ada. Kuasa-kuasa kegelapan seperti contoh kasus kehidupan saya dulu waktu kontrak di Surabaya itu.
ada kuasa kegelapan, atau yang sekarang ini di sebelah rumah saya ada kuasa kegelapan, itu tidak akan mengganggu saudara. Dan itu dimulai dengan saudara mesti merespon firman Tuhan, memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Sekali lagi saya ulangi dari Kejadian 28 dan 22. Coba lihat slide. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sudah jelas ayat firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Saya berharap lewat daripada saudara mendengarkan seri tentang transformasi, saudara harus mengalami perubahan dalam diri saudara. Dimulai dari pikiran saudara, dimulai dari ucapan saudara, dan dari rumah di mana saudara tinggal. Rubah tempat di mana saudara tinggal supaya menjadi rumah Allah. Kalau itu rumah Allah, akan terjadi hal-hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri, bangkit dari tempat saudara duduk. Pujikan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita ulangi dari depan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Naikkan kedua tanganmu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
kasih Bapa untuk kasih setiap perlindungan-Mu. Terima kasih untuk penjagaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Mari tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Sungguh Engkau Allah yang besar, sungguh Engkau Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa, pribadi yang tidak berubah, yang janjinya ya dan amin, selalu menepati semua janji-janjinya. Mari bawa rohmu kepada Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan Allah yang mulia. Ya ratalawala lalalawala. Barra la la quiere que le barra la 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 ire le burra barra la 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 ire le era barra la 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 barra la 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Tanamkan dalam hati kami dan kami merespon bahwa kami akan menjadikan tempat di mana kami tinggal bukan hanya tempat tinggal biasa, tetapi menjadi rumah Allah di mana Engkau hadir bersama dengan kami. Setiap saat Engkau ada bersama dengan kami, maka penjagaan-Mu juga akan setiap saat ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bersama supaya Engkau menurunkan kuasa-Mu. Sudah saatnya kami kembali bangkit beraktivitas seperti biasa. Engkau lalukan virus corona ini dari Pulau Bali, dari negeri Indonesia, dari dunia ini, supaya kami kembali boleh dapat beribadah bersama-sama, dapat bekerja kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati persembahan-persembahan yang akan diberikan. Setiap hati dan tangan yang memberikan, itu tanda mereka mengasihi pekerjaan Tuhan. Surga akan memberkati dengan luar biasa dalam kehidupan-Mu. Setiap yang terlibat dalam perekaman khotbah ini, Tuhan memberkati jerih lelah mereka. Mari kedangkan kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Berkati kehidupan kami, tambahkan kesehatan, berkati keluarga kami. Kami percaya kemanapun kami pergi, Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kami. Berkat daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat-berkat yang Engkau butuhkan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan ibadah online yang akan datang. Haleluya. Terima kasih telah beribadah online bersama kami. Tetaplah menjaga kesehatan kita dan selamat memasuki minggu baru yang penuh berkat. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.